Komplotan begal sadis diringkus saat nyabu di hotel, pimpinannya mati ditembak. Pimpinan komplotan begal sadis berinisial MD berusia 23 tahun, warga Jalan Pintu Air 4 Gang Keluarga, Kecamatan Medan Johor mati ditembak Satreskrim Polrestabes Medan karena melawan dan melukai petugas saat dilakukan pengembangan. Petugas juga meringkus 3 anggota komplotan lainnya, 1 ditembak karena melakukan perlawanan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan dalam keterangan persnya, Senin, 11 November 2024 mengatakan, penangkapan para pelaku itu merupakan tindak lanjut dari laporan korban Sri Artawahyuni. Korban saat itu mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya. Ketika melintas di Jalan Kesehatan Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, tiba-tiba korban dipepet 4 pria yang mengendarai 2 sepeda motor. Pelaku yang mengacungkan parang ke arah korban membuatnya ketakutan dan menjatuhkan sepeda motornya lalu lari sembari berteriak minta tolong. Pada Minggu, 10 November tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penggerebekan di Hotel Alam Indah dan meringkus 3 orang yang saat itu sedang mengkonsumsi sabu. Petugas membawa ketiga pelaku untuk pengembangan mencari pelaku lainnya. Di perjalanan, MD berupaya melakukan perlawanan, namun petugas berhasil membuatnya tidak berkutik. Di lokasi lainnya petugas menangkap 2 pelaku lagi. Komplotan begal tersebut diboyong untuk pengembangan memburu pelaku lainnya. Namun salah seorang pelaku berupaya kabur sehingga petugas beberapa kali melepaskan tembakan peringatan namun tak diindahkan. Dengan terpaksa petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Petugas kembali memboyong para pelaku untuk melakukan pengembangan mencari pelaku lainnya. Namun hanya menemukan sejumlah sepeda motor, pedang dan parang. Kemudian, pelaku dibawa ke Jalan Besar Simalingkar B untuk mencari barang bukti parang yang dibuang usai menjalankan aksi begal. Saat diturunkan dari mobil, tiba-tiba MD yang kedua tangannya diborgol melakukan perlawanan, berupaya merampas senjata api petugas. Tarik-menarik terjadi. Petugas yang mengalami luka di tangan dan kaki berhasil mempertahankan senpinya. Namun MD kembali menyerang, sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur, peluru mengenai dadanya. Saat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, MD dinyatakan sudah tewas. Potong juga. Oh. Yang bawa barang siapa? Satreskrim Polrestabes Medan yang melakukan pengungkapan terhadap peristiwa 365 atau pencurian dengan kekerasan. Semuanya ada 11 TKP, tapi hasil penelusuran yang sudah mempunyai laporan polisi atau sudah membuat laporan polisi ada 4. Tidak semuanya harus membuat laporan polisi, tapi kita juga melakukan kerja-kerja pengungkapan yang basisnya adalah informasi masyarakat. Dan dari 11 TKP tersebut dilakukan oleh 4 tersangka, 1 kelompok, masih ada pengembangan lagi ya. Dan 1 diantaranya atas inisial D kemudian meregangkan nyawa dalam proses penindakan. Ini merupakan bentuk kerja yang sangat serius dari Satreskrim. Kita melakukan pengungkapan 365, dan yang membuat miris kelompok ini menyasar ibu-ibu. Yang tadi berbincang dengan saya adalah seorang ibu berumur 55 tahun yang sedang melaksanakan kegiatan untuk menafkahi keluarganya pada pagi hari, tapi pelaku ini pun dengan tega menjadikan dia sasaran untuk tindak pidana. Karena itu kita melakukan upaya-upaya yang serius, dan ketika melakukan penangkapan di sebuah tempat persembunyiannya, 4 orang tersebut juga sedang melaksanakan pesta sabu. Dan dari pengembangan yang salah satu tersangka atas nama D melakukan perlawanan sehingga kita melakukan tindakan tegas hingga meninggalnya
salah satu orang pelaku tersebut. Dan hari ini akan dilakukan otopsi untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan prosedur. Nanti kita masih terus mengembangkan pelaku-pelaku yang lain, dan mereka lebih banyak bermain di kelompok ini lebih banyak bermain di wilayah-wilayah Pancur Batu, Deli Tua, Kota Baru. Kemudian barang bukti yang mereka gunakan untuk melakukan curas ini ada beberapa, termasuk alat yang digunakan sepeda motor juga sudah kita lakukan penyitaan, dan semua berbasis, karena bukan kejadian hari ini, kejadian tanggal 4 November ya, semua berbasis digital evidence ya, dari penelusuran saintifik kita bisa mengidentifikasi pelaku, sehingga ada apa yang baju yang digunakan sampai dengan alat, dan kemudian hasil tindak pidana. Ada beberapa juga anak panah yang memungkinkan dia melakukan perlawanan ketika kita melakukan penegakan hukum. Nanti detailnya Pak Kasat Reskrim silakan dijelaskan ke teman-teman yang ditanyakan. Karena saya itu ya. Terkait yang ditembak mati Pak, perannya apa Pak? Apakah Big Boss? Ya, dia ketua. Umur, dari sisi umur dia muda, 23, masih ada umur yang di atas dia. Tapi dari sisi adrenalin, keberanian sama nekatnya dia lebih dulu punya inisiasi untuk membaca. Dia menggunakan senjata ini sangat mematikan dengan tipologi yang seperti ini. Tidak ada identifikasi geng motor, tapi kelompok mereka, dan mereka adalah residivis. Kasus 365 juga